Baik, sekarang kita masuk ke input form rawat inap. Kita masuk ke bagian admin di user interface untuk rawat inap. Nah, di sini pertama yang kita buat itu pemilihan ya, membuat pilihan. Nah, di sini kita akan membuat pilihan ini, atau kita akan membuat dua tabel secara terpisah atau split. Nah, caranya itu adalah kita ketik div class dengan row selanjutnya itu ada div class sama dengan ini pakai 66 ya, call sm6 selanjutnya untuk yang kedua itu div class sama dengan call sm6 nah begitu. Sekarang kita untuk kolom pertama itu kita akan kasih spasi. Nah, untuk kolom pertama itu kita akan buat pilihan untuk pasien rawat inapnya. Nah, di sini kita akan menggunakan form input dinamis. Tuh, kita ambil scriptnya di bagian input form. Kita copy, lalu kita taruh di sini. Nah, jadi di sini kita taruh nama pilih pasien. Untuk labelnya tuh pilih pasien. Lalu nama fieldnya ini kita pakai dengan ID pasien ya, ID pasien, dan juga select from. Jadi select from ini kita mengambil data dari pasien yang akan melakukan rawat inap. Jadi select pasien. Di sini kita menghubungkan dua tabel ya, yaitu select pasien. Kita ambil nama dan juga ada dua ya, karena bisa saja nama dari setiap pasien itu sama seperti namanya itu Rian. Ada juga satu pasien yang bernamanya Rian. Jadi kita panggil pasien dengan tanggal lahir agar berbeda. Tanggal lahir, koma. Selanjutnya itu adalah dari rekam medis. Di rekam medis ini kita ambil ID pasien atau foreign key-nya. Lalu ini setelah rekam medis, from, di sini ada dua tabel. Nah, di sini artinya kita mengambil nama dari ini pasien dan juga tanggal lahir dan juga ID pasien dari rekam medis. Jadi ID pasien yang kita ambil itu ID pasien yang melakukan rawat inap saja. Nah, itu jadi from nama tabelnya itu yang pertama pasien, lalu rekam medis, where. Di sini ada foreign key-nya, kita hubungkan dengan menggunakan foreign key. Yang pertama itu where ID
nama tabelnya dulu ya, where pasien, ID pasien sama dengan rekam medis titik ID pasien. Setelah itu ini kita tambah n, sabar ya, pasien n, dimana ini kita akan mengambil data dari pasien yang rekam medisnya itu hanya untuk rawat inap ya. Di sini rawat inap jenis perawatan, rawat inapnya itu adalah 1. Jadi kita masukkan n rekam medis jenis perawatannya sama dengan 1. N rekam medis jenis perawatan itu sama dengan 1. Gitu ya. Baik, di sini ada kesalahan sedikit ya. Di bagian query-nya ini, karena value-nya nanti itu nama fieldnya kita harus menggunakan ini bagian dari ini rawat inap ya. Nah, di bagian rawat inap ini, foreign key-nya itu adalah ID rekam medis. Jadi kita perlu menambahkan ID rekam medis, yaitu pasien, tanggal, pasien, sini ada rekam medis titik ID rekam medis. Lalu selanjutnya value-nya ini dari ID rawat inap, ID rawat inap. Di sini kan ID rawat inap dan akan menampilkan, kita buat 2 ya. Kalau nama saja nanti bisa ini terjadi pendobelan, bisa saja dengan orang yang berbeda. Jadi di sini kita tambah selain nama nanti kita tambah dengan tanggal lahir. Ini nama, lalu di sini adalah tanggal lahir. Baik, sini ada kesalahan ya. Pada bagian rawat inap tadi saya sudah ganti dengan rekam medis. Saya coba menjalankan sebelumnya tapi tidak terekam. Di sini ID rawat inap tadi diganti dengan ID rekam medis, baru dia muncul seperti ini ya guys. Nih. Di sini yang muncul hanya orang-orang yang akan melakukan rawat inap saja. Begitu. Nah, selanjutnya itu kita buat formnya dulu ya. Di sini belum ada formnya. Nah, formnya itu kita taruh di sini, kita ketik form action. Nah, kalau action itu sama dengan kita taruh tanda pagar dulu karena kita belum membuat linknya. Nanti setelah ini baru kita buat linknya. Selanjutnya itu adalah method. Metodenya itu kita gunakan dengan post. Formnya ini kita taruh di bagian bawah sini. Method post, coba cek di bagian RS ini. Di sini kita buat dalam bentuk seperti pencariannya saja ya. Kalau begitu kita ambil dari sini, kita ambil buttonnya, kita gunakan yang ini ya, dan tombol mencari. Jadi kita copy dari sini. Ctrl V damage method.
taruh di bawah input form. Lalu di bagian sini kita pilih selectnya, kita copy. Oke, selectnya itu karena kita gabungkan ya untuk pencarian search dengan form pengambil privasinya itu sama, kita jadikan satu. Jadi kita taruh di bagian sini, kita paste, select information, MB-nya ini taruh 2. Lalu setelah itu kita tidak perlu gunakan form input dinamis ini lagi. Nah, setelah itu sini kita tombol stopnya pakai go, select input dinamis, kita share, coba kita jalankan. Oh salah, search-nya ini kita gantikan dengan nama, ada kesalahan sedikit, sini harusnya kita hapus saja. Kita jalankan. Oke. Tapi di sini jika kita menerima pilihan, kita pilih seko, nanti dia akan kembali lagi. Kita buat untuk form input kosongnya. Karena di sini selectnya kita taruh sini. Kita klik option value sama dengan si kosong, dan juga outputnya ini kita taruh silahkan pilih pasien option. Oke, jadi begini ya. Baik, sekarang kita akan membuat informasi dari pasien. Di sini kita menggunakan toast. Nah, kita masuk ke Bootstrap, bagian toast ini kita copy dari sini. Lalu kita taruh di bawah form. Jangan lupa juga dengan Java-nya. Oke. Ini coba kita jalankan. Oke. Sini sudah ada. Oh ya, lalu untuk action ini linknya itu pada saat kita menekan pause maka dia akan kembali ke halaman rawat inap ini. Jadi kita ketik rawatinap.php. Oke. Setelah itu kita buat tabel informasi ya. Di sini yang pertama UL, lalu ada LI. Yang pertama itu, jadi data yang pertama adalah nama, kita tampilkan nama, lalu alamat, setelah alamat perlu tempat lahir ya, tempat lahir, tanggal lahir,
tempat lahir, tanggal lahir, dan juga kita perlu tahu dia berada dalam poli mana. Setelah itu dokter juga ya, kita perlu tahu dia dokter mana yang memeriksa dia. Oke. Untuk procedure, berarti ini kita taruh informasi pasien. Informasi pasien. Ini coba kita jalankan. Nah, tadi dia muncul begini, informasi pasien 5 minutes ago. Oh ya, untuk ini kita ganti menggunakan nomor rekam medisnya. Nomor rekam medis. Sini ada pasti pagar. Ini nomor rekam medis informasian. Kita coba klik. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pengisian untuk data-data pada tabel ini ya. Nah, sekarang kita akan melakukan panggil untuk mengisi nama, alamat, tempat lahir, dan lain-lain. Kita ambil skripnya. Di sini cari data di tabel. Cari data di tabel. Kita copy. Lalu kita taruh di bagian sini. Ini konektornya kita tidak perlu lagi karena sudah ada. Lalu mencari data tabel dalam nama variabel itu adalah ID rekam medis ya. Kita pakai ID rekam medis. Berarti pada bagian nama kita coba cek dulu bagian tabel di ID rekam medis. Bagian rekam medis ini ada nama pasien atau tidak? Pasien nama. Tidak ada ya. Yang ada di sini alamat, tempat lahir, tanggal lahir juga tidak ada. Jadi kita perlu membuat satu fungsi. Ini kita masuk ke bagian atribut global. Kita buat fungsi atribut aset, atribut global. Di sini kita akan buat satu fungsi lagi. Nah, fungsi ini kita beri nama ID pasien yang variabelnya diambil dari ID rekam medis. Dan ini untuk menghubungkan ini tabel pasien dan juga rekam medis pada saat panggilan data nanti. Di sini lalu ada koneksinya betul. Selanjutnya itu select from. Di sini kita taruh select from rekam medis. Rekam medis where ID rekam medis like variabel ID rekam medis. Select from bintang, ini kita taruh select ID pasien. Nah, artinya kita mengambil ID pasien dari tabel rekam medis, di mana ambilnya itu menggunakan foreign key dari ID rekam medis. Nah, kalau datanya berhasil, berarti sini dia akan value-nya itu ID pasien.
Sini. Oke. Jadi kita perlu memanggil atribut aset. Jadi di sini kita tambahkan sini aset atribut global. Atribut global.php. Oke. Selanjutnya itu, jadi di sini select from, baik di sini ID rekam edit, select from, untuk kita panggil dulu ya fungsinya itu. Jadi sama dengan ID pasien garing dengan metodenya itu adalah post. Tutup kurung. Oke, jadi sel ini dia akan nama variabelnya kita ambil dari ID pasien dari tabel ID rekam medis yang diinputkan, lalu konektor dan akan mengambil data dari select from pasien ya, select from tabel pasien, where ID pasien like nama variabel. Else apabila data ditemukan ini tidak kita pakai karena pasti datanya itu ditemukannya. Nah, di sini coba kita tes dulu. Di bagian coba. Nah, di sini ada error ya, tapi untuk pasiennya itu jadi di sini tulisan ini ID rekam medis 1. Coba kita pilih lori. Ya, ID rekam medis 6. Jadi kita coba untuk kita buat dulu nama fieldnya itu. Di sini dia akan taruh nama nama dari pasien dan jadi rekam medis pasien. Jadi kita sini akan membuat pertama nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, boleh dan dokter. Jadi kita akan buat variabel baru. Kita hapus file sini, kita akan buat variabel. Yang pertama itu nama pasien sama nama pasien sama dengan ambil dari data D-nya besar lagi, ambil dari nama, alamat, tempat lahir, lalu setelah itu tanggal lahir, minyak pulih dan juga dokter. So kita ke nama pasien di sini. Ini setelah itu alamat ini dia bagian alamat dari data pasien. Setelah alamat ada tempat lahir,
tempat lahir sini valuenya itu ID pasien, tempat lahir, kecil tempat lahir. Di sini kita sepertinya perlu jenis kelamin dan juga teleponnya. Telepon juga penting. Jadi kita tambah yang pertama itu telepon, lalu yang kedua adalah jenis kelamin yang lebih prioritas ya, telepon. Ini kita ganti dengan jenis kelamin. Jadi sini tempat lahir ada taruh menggunakan tempat lahir lalu tanggal lahir, setelah itu ada jenis kelamin, sini kita taruh jenis kelamin, lalu ada telepon. Sini teleponnya itu adalah telepon. Oke, setelah telepon ini ada lagi poli dan juga dokter. Ini kita copy. Karena poli dan telepon ini dari tabel ini rekam medis dan juga poli ini pada tabel ID poli, maka kita taruh value-nya ini, taruh saja ya. Kalau kita belum menyelesaikan error yang tadi, belum tahu kemana itu, nanti kita coba pikirkan lagi. Tapi untuk sekarang kita buat bagian yang bisa kita buat, yaitu untuk bagian pemanggilan data dari data pasien, dari tabel pasien. Dan setelah dokter. Oke, setelah kita membuat pencarian datanya itu, kita tinggal panggil dengan php echo variabel yang pertama itu nama pasien. Oke. Berikutnya alamat. Selanjutnya itu tempat lahir. Tanggal lahir. Itu jenis kelamin. Selanjutnya, setelah jenis kelamin itu ada telepon, lalu sini ada poli.
Dan yang terakhir itu adalah dokter. Coba kita jalankan. Ada nama pasien, alamat. Oh, panggilannya salah ya. Oh ya, kita perlu tanda titik koma, Pak. Koma. Koma. Coba kita jalankan ulang. Masih sama ya. Undefined, nama pasien in online. Kita cek. Nama pasien, nama. Baik, di sini kesalahan yang saya buat itu ternyata saya tidak menambah return ini variabel hasil ya, karena itu tadi error. Nah, setelah kita menambahkan ini, dia akan muncul seperti ini. Kita coba klik pasien, go. Nah, dia munculnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan mau menampilkan ini nama dari poli dan juga dokter. Kita masuk ke database dulu, kita lihat. Ini pada bagian tabel pasien ini, apa yang menghubungkan dia dengan tabel poli dan juga dokter poli. Di sini tidak ada ya. Di sini di bagian tabel pasien tidak ada atribut yang menghubungkan antara poli dan juga dokter poli. Kita lihat sini poli ini terdiri dari ID poli dan juga nama poli. Dokter poli ini, nah dokter poli ini terdiri dari ID dokter poli, ada ID poli dan juga ID karyawan. Nah, di bagian ID dokter poli ini bisa dihubungkan dengan ID poli. Coba kita masuk di bagian rekam medis, kata rekam medis terhubung dengan pasien. Di sini ada ID pasien, ada juga ID poli. Jadi kita akan menghubungkan tabel dari 3 tabel, yaitu dokter poli, poli dan juga rekam pasien. Dan juga tabel pasien melalui tabel rekam medis. Kita masuk di Visual Studio, kita masuk ke rawat inap. Nah, di bagian query ini kan sudah ada ini rekam medis, ID pasien, dan ID rekam medis. Yang kurang itu adalah rekam medis untuk ID polinya. Kita tambah rekam medis, titik ID poli. Oke. Lalu kita akan menambah variabel polinya. Taruh dalam sini. Sini kita ketik variabel poli, ID poli ya. ID poli sama dengan variabel D. Variabel D ya. Variabel D buka ID poli. Jangan lupa titik koma. Oke. Sepertinya yang untuk ID poli ini terlalu ribet ya. Ini kita hapus saja. Kembali kita buat sama, kita coba buat sama seperti yang untuk ID pasien punya. Jadi kita masuk di atribut global. Atribut global ini kita copy yang bagian ini ID pasien. Di sini ID pasien kita ganti dengan ID poli. ID poli dari rekam medis, select from ID poli. Select ID poli ya.
Ini juga kita ganti dengan ID Poli. Oke, setelah itu kita coba buat pendobelan. Jadi di sini kita copy yang atas ini. Salah ya. Ini ulang, kita Ctrl Z ulang. Oke, mulai dari sini sampai di bawah kita copy. Oke. Nah, di sini ID pasenya kita ganti dengan ID Poli. Oke. Nah, untuk query-nya. Nah, di sini query-nya itu kita akan taruh select. Kalau kita coba take chat dulu di bagian tabelnya itu. Di bagian tabel itu Dr. Poli, bagian Poli ada ID Poli. ID Poli itu terhubung dengan Dr. Poli. Nah, dari Dr. Poli ini kita mau tampilkan nama, tapi di sini tidak ada nama. Jadi dia ada di ID karyawan. Di ID karyawan kita masuk di bagian nama. Lalu, jadi kita akan menghubungkan 3 tabel, yaitu Dr. Poli, karyawan, dan juga ini Poli. Kita coba select Poli titik namuli koma sekarang Dr. Poli titik adik karyawan koma karyawan tabel karyawan titik nama ya, nama from. Di sini from yang pertama itu Poli Dr. Poli, tabel Dr. Poli, from Poli, Dr. Poli, lalu karyawan, tabel karyawan, where kita akan buat kesamaan, where dari Poli titik ID Poli itu dia terhubung dengan ID Poli dari Dr. Poli sama dengan Dr. Poli titik ID Poli and Dr. Poli titik ID karyawan. Ini tabel Dr. Poli terhubung dengan tabel karyawan melalui ID karyawan sama dengan karyawan titik ID karyawan and satu lagi Poli titik ID Poli. Oke, sudah betul ya. Terus ini kita hapus, kasih juga perlu Dr. Poli. Nanti di atas juga ini kita hapus. Kita taruh di sini. Ini namuli ya. Namuli untuk menampilkan nama Poli. Lalu untuk dokter itu karyawan nama saja ya. Nama. Oke.
Jangan lupa titik koma. Coba kita tes. Oke, di sini sudah muncul ya. Oh ya, kita lupa menghapus ini. Bagian echo variabelnya itu harus kita hapus. Karena sudah ada di bagian atas ini. Oh ya, sini data pasien. Kita beri tanda. Lalu ini data poli. Coba kita cek ulang. Scan. Nah, jadi. Tapi cek dulu poli untuk nama pasien Ferdi, penyakitnya itu salah ya. Oh ya, poli penyakit dalam, dokternya Samantha. Coba kita cek pasien untuk Ferdi. Pasien Ferdi itu ini rekam medis ya. Di bagian rekam medis pasien 3 Ferdi 3 ID polinya itu adalah 1 dan juga ID karyawannya 7. Polinya itu 1 penyakit dalam, dokter polinya itu adalah 7. 1 poli 1 ID polinya 1, nama karyawannya itu dia 10 dan karyawan 10 bagian akhir. Oh ya, Samantha. Jadi datanya sudah betul ya. Oke. Baik, di sini sudah saya ubah, perbaiki data-data dari bagian dokter poli dan juga bagian dari rekam medis ya. Untuk adik karyawan dokter karyawannya sudah sesuai semua dan semua sudah berrelasi. Jadi kita masuk ke Visual Studio, kita ubah query-nya ya. Tadi ini kita hapus. Dan kita akan ubah, ini bukan masalah data dalam poli, tapi mencari data dokter dalam poli. Jadi kita harus masuk ke atribut global. Di sini kita ubah yang yang awalnya kita dari ID poli jadi ID dokter, dimana selectnya tuh dari ID dokter karyawan. Sini juga hasilnya itu adalah ID dokter karyawan. Oke, jadi di sini kita ganti ID dokter karyawan. ID dokter karyawan. ID dokter ya, maaf. ID dokter. Lalu polinya itu kita kasih OTW dulu. Nah, untuk query-nya ini select dari tabel karyawan. Karena kita mencari nama dari dokternya, karyawan, nama, from, karyawan, where, ID karyawan, like, nama variabel. Oke. Sini file kita save as. Save all. Lalu kita coba
Nah, coba lagi. Go. Oke. Misalkan tadi Ferdi itu dokternya Samantha. Kalau begitu Lori harus beda ya, karena kita sudah ubah. Nah, betul. Karena oke, begitu saja.